Jalur rempah pada masa Kerajaan Singosari. Jejak jalur rempah pada era Singosari tampak jelas pada masa pemerintahan Kertanegara berkuasa pada tahun 1268 sampai 1292. Di bawah Kertanegara, kekuasaan Singosari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Jalur utama perdagangan mulai dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku dikuasai Singosari. Hal tersebut mencerminkan visi politiknya. Cakrawala Mandala Dwipantara secara harfiah berarti perluasan Nusantara dengan memandang ke luar Pulau Jawa. Itu berarti Kertanegara bercita-cita menyatukan luar kerajaan-kerajaan Nusantara di bawah payung Singosari. Singosari menjalin hubungan dagang dengan banyak mitra asing terutama Tiongkok masa dinasti Yuan pada tahun 1271 sampai 1368. Komoditas andalan Singosari adalah beras, emas, dan rempah-rempah. Sementara Tiongkok menawarkan sutra dan parsley. Perdagangan berlangsung melalui pelabuhan utama Tuban, Gresik, dan Sedayu di pesisir utara Jawa. Sementara barang-barang impor disebarkan ke pedalaman Singosari melalui Sungai Porong dan Sungai Brantas. Bukti arkeologis adanya hubungan dagang dengan Tiongkok pada era Singosari adalah penemuan kapal kargo Tiongkok di pantai Hozhu pada 1973. Menurut Chi Beng-tan, guru besar Universitas Sun Yat-sen, kapal tersebut tenggelam pada tahun 1270 Masehi, era Singosari. Kapal yang memiliki panjang 24 meter dan lebar 9 meter tersebut mengangkut barang-barang keperluan medis seperti lada, kacang areca, ambar, cangkang kura-kura, kayu laka, dan kayu gahar. Hal yang menarik adalah hubungan dagang dengan Tiongkok tidak sepengaruh turbulensi politik. Sebagaimana diketahui, Kertanegara menolak tunduk pada Kublai Khan atau yang kuasa 1260 sampai 1294. Penguasa Tiongkok dinasti Yuan pun setelah armada Mongol diporak-porandakan oleh pasukan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Kapal-kapal dagang Tiongkok masih lalu lalang di Laut Jawa. Hidung Panji Wijayakrama melukiskan, seluruh dunia datang ke Majapahit untuk berdagang dan disambut baik oleh Raja Raden Wijaya. Historia. Pemicu retaknya hubungan dengan Tiongkok pada masa Singasari bukan urusan dagang, melainkan urusan politik pada masa dinasti Yuan 271 sampai 1368 Masehi. Tiongkok memaksa bangsa-bangsa lain mengakui superioritas Tiongkok dan karena itu tunduk pada kekuasaan Tiongkok. Wujudnya adalah pemberian upeti secara periodik kepada kaisar. Sikap Tiongkok seperti ini ditolak mentah-mentah oleh Raja Kertanegara dari Singasari, berkuasa 1268 sampai 1292 Masehi. 3 kali utusan Kaisar Kublai Khan, Mengok Mengki, mendatangi Kertanegara. 3 kali pula Kertanegara menolak tunduk. Bahkan dalam kunjungannya yang terakhir, wajah Mengki dilukai oleh Kertanegara untuk melampiaskan amarah dan perlawanan kepada Tiongkok. Sikap Tiongkok memang berlawan dan dengan visi politik Kertanegara, yaitu memperluas kekuasaan Singasari hingga ke seluruh Nusantara, atau yang disebut politik Cakrawala Mandala Dwipantara. Untuk mewujudkan visi itu, misalnya pada 1286, 7 tahun sebelum Kublai Khan menyerang Singasari 1293, Kertanegara telah menjalin kerjasama politik militer dengan Kerajaan Melayu yang disimbolkan dengan pengiriman arca Amok Apasa. Tujuannya membantu membendung pasukan Mongol di lapisan terluar Nusantara. Penyerahan 2 putri Raja Melayu, Sri Maharaja Mauli Wadewa, untuk dinikahkan dengan bangsawan Singasari kiranya memperlihatkan Raja Melayu sendiri mengakui
kebesaran Singasari. Jadi alasan Kertanegara menolak tunduk pada kekuasaan asing jelas. Singasari adalah sebuah kerajaan besar yang mandiri, yang bercita-cita lebih unggul dari lawan-lawannya. Kelak visi politik yang dijalankan oleh Kartanegara ini dilanjutkan oleh Majapahit, terutama pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan pelatihnya Gajah Mada. Jika pada masa Kartanegara upaya penyatuan Nusantara dicapai dengan jalan diplomasi untuk menyadarkan adanya bahaya luar lewat perkawinan politisi dalam rangka untuk menciptakan front anti ekspansi Mongol di Asia Tenggara. Kelak Nusantara era Majapahit dilanjutkan dengan peneguhan kekuasaan secara politik dan dalam beberapa kasus juga dengan cara militer. Kerajaan Majapahit dalam kitab Nagara Kertagama 1365 disebutkan nama-nama yang pernah dikunjungi Majapahit di bagian timur Nusantara seperti Seram, Gurun, Maluku, Wanda Banda. Selain bagian dari perwujudan Sumpah Palapa Gajah Mada, wilayah timur dikuasai karena alasan ekonomis, sumber rempah. Di wilayah barat Nusantara, wilayah kekuasaan Majapahit mencakup semenanjung Melayu dan termasuk Singapura. Kerajaan Samudra Pasai yang menguasai selat strategis di semenanjung Melayu, Selat Malaka. Ditunjukkan Majapahit antara 1345 sampai dengan 1350. Adapun Tumasik dikuasai pada masa pemerintahan Raja Sri Prikamawira, berkuasa pada tahun 1357 sampai dengan 1362. Dengan demikian, Majapahit telah mengamankan sumber rempah dan jalur pelayarannya yang strategis. Tom Paires 1468 sampai dengan 1540 yang berkunjung ke pelabuhan-pelabuhan di Jawa pada awal abad ke-16 pasca keruntuhan Majapahit. Mendengar langsung cerita dari penduduk setempat bahwa wilayah kekuasaan Majapahit membentang dari sebagian besar wilayah barat Nusantara hingga Maluku di wilayah timur. Sebagian besar dikuasai dengan cara militer, yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350 sampai dengan 1389. Majapahit seakan mewarisi visi Cakrawala Mandala Dwipantara Kartanegara. Kejayaan itu tidak terlepas dari kekuatan armada laut. Tercatat pada masa jayanya Majapahit memiliki 2.800 kapal. Nugroho 2011, Angkatan Laut Majapahit dikisahkan begitu dikdaya sehingga kerajaan ini disebut sebagai Talasokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Empu Prapanca kurang lebih 1365 menyebut armada laut Majapahit dipersiapkan lebih kuat dan dalam jumlah besar dibandingkan kesatuan lain serta diperlakukan lebih istimewa. Di luar posisinya sebagai kekuatan utama dalam melakukan ekspansi wilayah kekuasaan, armada laut bertugas melindungi negara induk dengan markas besar di pantai utara Jawa, mengawasi daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan bawahan, serta mengawal petugas yang memungut upeti di daerah agar keamanannya terjamin dan pemungutan upeti berjalan lancar. Untuk mendukung armadanya, Majapahit mempunyai industri perkapalan yang andal. Setiap kapal perang Majapahit dilengkapi dengan meriam Jawa yang disebut ketbang, yang diproduksi oleh pandai besi di ujung paling timur Pulau Jawa. Dengan armada laut yang dikdaya, Majapahit mampu mempertahankan kesetiaan kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasainya. Alhasil, Majapahit selalu mendapatkan upeti secara periodik dari raja-raja di wilayah-wilayah yang dikuasai, baik dalam bentuk uang maupun barang, misalnya rempah. Dalam Nagara Kertagama disebutkan ada tidak kurang dari 90 kerajaan wajib pajak yang bernaung di bawah kuasa Majapahit pada era pemerintahan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada. Sekitar 25 daerah di Sumatera, 24 daerah di Kalimantan, 16 daerah di semenanjung Melayu, dan 33 daerah di pulau-pulau sebelah timur Pulau Jawa, mulai Bali sampai Papua.
Aktivitas perdagangan dengan daerah-daerah kekuasaan dan saudagar-saudagar mancanegara terpusat di pelabuhan-pelabuhan utama Majapahit, yaitu Canggu dan Bubat. Kedua pelabuhan utama tersebut didukung banyak pelabuhan lain di kota-kota pesisir seperti Lasem, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Kalimas, Pasuruan, dan Bali. Semuanya terhubung ke jalur rempah yang sudah terbentuk pada masa-masa sebelumnya Malaka sampai Maluku. Dari ke-8 pelabuhan pendukung, Pelabuhan Surabaya atau ibu kota Kadipaten Jenggala dikenal paling menonjol. Seorang pengelana Tiongkok Muslim bernama Mahwan mengembarkan kota Surabaya pada masa itu. Dihuni kurang lebih 1.000 keluarga yang hidupnya berkecukupan termasuk orang-orang Tiongkok. Saudagar-saudagar mancanegara terdiri atas orang India, Tiongkok, Persia, Siam, Birma, Champa, Vietnam, dan Bengala. India menawarkan tekstil, sedangkan Tiongkok menawarkan mata uang, barang-barang pecah belah seperti mangkuk dan porselen, dan batu mulia. Berita Tiongkok ditulis oleh Cao Zhuqua pada awal abad ke-13 Masehi, menyebutkan komoditas Tiongkok yang dibeli oleh para saudagar Majapahit mencakup emas, perak, sutra, pernis, dan porselen. Pembelian rempah dari Majapahit sedemikian tinggi hingga pada suatu masa Kaisar Tiongkok melarang perdagangan dengan Majapahit untuk mencegah merosotnya devisa Tiongkok, karena disedot oleh Majapahit melalui pembelian lada dalam jumlah yang besar. Saudagar asing ataupun pribumi yang datang sebagai tamu raja disambut para kanselir besar atau disebut rakyat kanaruhan. Mereka bertugas mengurusi bidang perniagaan termasuk memungut cukai terhadap komoditas rempah-rempah yang melewati pelabuhan-pelabuhannya di Jawa. Ekspedisi Cheng Ho antara tahun 1405 dan 1433 dalam rangka misi dagang, yaitu ketika Majapahit sudah mulai melemah, menemukan perdagangan Majapahit masih kuat dan bersumber dari kemampuan pelayarannya sendiri. Sebelumnya pada 1381 Majapahit membawa lada ke Tiongkok sebanyak 75.000 kati. Supratikno 2016. Menurut Cheng Ho, misi dagang Majapahit ke Tiongkok bertujuan mengembangkan perdagangan Majapahit itu sendiri. Komoditas asing yang dibongkar di pelabuhan ke daerah pedalaman melalui jaringan pasar melewati Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Pasar dipasok oleh saudagar-saudagar profesional yang tergabung dalam organisasi yang rapi, seperti Banyanga dan Manigrama. Anggota organisasi mendapatkan komoditas dari saudagar perantara atau abakul yang menjual secara eceran. Komoditas yang telah terkumpul dijual lagi secara lebih besar ke saudagar perantara lain untuk disalurkan ke pasar lain dan seterusnya. Penguasaan banyak wilayah rempah serta jalur pelayaran yang strategis mendapatkan kemakmuran bagi Majapahit. Salah satu contoh yang menunjukkan kemakmuran bagi Majapahit tersebut adalah Kolam Segaran. Cerita rakyat mengungkapkan, kolam ini sering digunakan untuk menjamu tamu-tamu kerajaan. Seusai menikmati perjamuan, piring-piring dicuci tapi langsung dibuang ke kolam Segaran. Piring-piring ini tidak dibuat dari beling atau gerabah, melainkan dari emas.